Baiklah, kita akan lanjutkan materi yang ketiga, yaitu materi tentang membedah sejarah Cirebon Demak dalam perspektif ukhuwah, yang langsung disampaikan oleh Al-Ustadz Farihin Niskala Eshum. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih sudah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih, dan yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Cirebon yang Ayub Hasanain, yang telah memberikan sambutan kepada kita semua, dan beserta jajaran MUI Kota Cirebon. Kemudian yang saya hormati Sahibul Bait Romo Kiai Haji Abdul Mujib Asmuni, kemudian Kiai Haji Mustafa Rajid, Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Cirebon, Bapak Kapolsek yang saya hormati, para dedek santri, santriwati, yang saya hormati juga Kiai Fat dari Pesantren Al Istiqomah yang saya hormati, ada enggak? Beserta para hadirin yang lain yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu. Tema pada malam hari ini memang jarang sekali kita membicarakan, tapi di berbagai historiografi Cirebon, misal di kitab Negara Kertabumi atau Purwaka Carubanagari, itu kita akan banyak menjumpai bagaimana eratnya hubungan antara Cirebon dengan Demak, bahkan dengan Banten. Kalau kita mau runut satu persatu, hampir semua para pemangku pesantren yang ada di Cirebon itu keturunan dari Demak. Dan juga para raja-raja di Cirebon ini, Kanoman, Kasepuan, Kaprebonan, Kaserbon, itu hampir semua itu semua, bukan hampir, itu semua adalah masih keturunan dari Demak. Nah, kenapa Demak dengan Cirebon ini menjadi penting? Karena pada waktu itu Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon adalah benteng terakhir umat Islam di abad 15 ketika Islam di Spanyol itu dihancurkan oleh Ferdinand dan Isabella dari Kastil Aragon. Nah, kita tahu di Spanyol pernah berjaya Islam. Banyak ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan dari Spanyol. Termasuk kitab Alfiyah yang dikarang oleh Ibnu Malik yang dipelajari oleh adik-adik di pesantren, itu pengarangnya dari Spanyol. Termasuk seorang sufi besar yang kitabnya banyak dipelajari, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, yang terkenal mengarang kitab Futuhat Al-Makki, yang menurut cerita Thomas Alva Edison yang menemukan lampu itu mendapatkan ilham itu melalui kitab Futuhat Al-Makki, yang nanti juga inspirasi konsep Wali Songo itu juga terinspirasi dari kitab Futuhat Al-Makki Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ibnu Rushd, ilmuwan besar, itu adalah orang Spanyol. Seville itu adalah menjadi kotanya para sufi, para wali pada waktu itu. Nah, Islam yang berjaya di Spanyol hampir 700 tahun, yang dibuka oleh Tariq bin Ziyad dan juga dibantu oleh Musa ibn Nusair pada tahun 700-an, mengalahkan Raja Rodrik, harus runtuh dan hancur pada tahun 1492 oleh Ferdinand dan Isabella. Itu akhir abad ke-15, ketika Islam hancur di Spanyol, maka gantinya adalah Islam di Nusantara, di mana pada waktu itu Demak dan Cirebon menjadi benteng terakhir umat Islam di Nusantara dalam rangka memerangi imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh orang-orang Eropa pada waktu itu. Nah,
Tahun 1494 ketika Paus Urbanus VI itu melakukan sebuah perjanjian Tordesillas antara Portugis dengan Spanyol dan membelah dunia menjadi timur dan barat, di mana barat itu diutus namanya siapa yang menemukan benua Amerika itu? Columbus. Kemudian di timur diutus Vasco da Gama yang kakinya menginjakan kota Calicut di India dan kemudian melakukan penjelajahan mencari rempah-rempah dan kemudian sampailah di Nusantara melalui Portugis menaklukkan Malaka tahun 1511 dan berusaha menaklukkan Sunda Kelapa. Nah, disinilah peran antara Cirebon dengan Demak. Pendiri Cirebon, Walang Sungsang, yang mempunyai keponakan namanya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, itu adalah saudara seperguruan dengan Raden Patah, atau nama Cinanya Jimbun karena ibunya Cina. Nama lainnya Raden Praba, disebutnya Hasan, gelarnya Senopati Jimbun, Sayyid Abdurrahman Panotogomo, Sultan Shah Alam Akbar. Nah, Raden Patah ini merupakan anak dari Sri Kartawijaya yang punya istri Cina namanya Siu Banci. Ya, bukan Banci Bencong yang di sana, bukan. Ini nama orang, nama Cina, Siu Banci namanya. Nah, beliau juga punya istri namanya Darawati. Darawati itu adiknya Nyai Condrowulan, di mana Condrowulan adalah ibu dari Sunan Ampel. Dari Darawati itu bibinya Sunan Ampel. Nah, adik-adik semua, Siu Banci ini yang merupakan ibu dari Raden Patah itu anak dari Syekh Bentong atau disebutnya Jarugem, seorang saudagar muslim yang kaya yang pernah tinggal di Gresik. Ini sejalan dengan yang pernah diberitakan oleh Tommy Pires, seorang penjelajah dari Portugis yang mencatat bahwa ibunya Raden Patah, pendiri Demak yang disebut oleh Tommy Pires namanya Paterodin, itu cucu dari seorang saudagar muslim dari bangsawan rendahan, dari orang rendahan. Kenapa disebut orang rendah? Karena pada waktu itu orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, apalagi dia pendatang, itu kastanya rendah di bawah sudra. Nah, jadi orang saudagar apalagi dia pendatang, maka kastanya lebih rendah daripada sudra. Maka Tommy Pires mencatatnya Paterodin itu cucu dari seorang saudagar muslim asal Cina yang rendah. Nah, Syekh Bentong ini merupakan anak dari Syekh Hasanuddin Kuro yang membangun pesantren di Karawang. Jadi pendiri Demak yang disebut Raden Patah atau Raden Praba atau Hasan ini adalah anaknya Brawijaya V, Sri Kartawijaya, sekaligus cicit dari Syekh Hasanuddin Kuro Karawang. Nah, nanti di sini akan menemukan padanan dengan Sunan Gunung Jati, ada keterkaitan. Di mana Sunan Gunung Jati punya ibu namanya Rara Santang. Rara Santang ini ngaji kepada ibunya namanya Subang Larang. Nah, Subang Larang ini murid dari Syekh Kuro yang merupakan moyang dari Raden Patah Demak. Jadi antara Sunan Gunung Jati dengan Raden Patah itu bertemu dengan Syekh Kuro, yang satu melalui genealogi keilmuan nasab, yang satu melalui genealogi keilmuan sanad. Nah, ini dari sisi keilmuan melalui Syekh Kuro. Keduanya, baik Sunan Gunung Jati maupun Raden Patah, itu ngajinya bareng di Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu beliau merupakan seorang bangsawan karena bibinya dinikah oleh Raja Majapahit namanya Kartawijaya, ayah dari Raden Patah tadi. Nah, Raden Patah ini lahirnya di Palembang sehingga sebutannya adalah Panembahan Palembang. Karena beliau ceritanya Darawati ini cemburu dengan Siu Banci. Pada zaman itu Siu Banci itu perempuan yang paling cantik lah, Cina, cantik. Saking cantiknya Siu Banci ini menjadikan Darawati cemburu. Sehingga sampai terusirlah Siu Banci dibawa oleh Arya Damar atau disebutnya Damar Wulan kata orang Cirebon.
yang kemudian setelah masuk Islam namanya diganti menjadi Arya Abdillah, makamnya ada di Palembang. Nanti keturunan dari Arya Damar, nanti kita mengetahui bahwa gelar-gelar kiai itu gelar-gelar keturunan dari Arya Damar dan sudah dipakai oleh orang-orang Mojopahit. Jadi istilah kiai itu dipakai untuk para bangsawan dulunya. Maka kalau orang-orang bangsawan di Mojopahit itu gelarnya kiai. Nah, termasuk di Cirebon, anak dari Ki Gedeng Kasmayan yang ada di Cisanggarung disebutnya Kiai Ageng Sanggarung. Kemudian Kiai Ageng Sanggarung punya adik namanya Kiai Ageng Losari. Punya putri perempuan dinikah oleh Kiai Ageng Japura. Punya anak namanya Matang Sari. Nah, Matang Sari yang nanti dinikah oleh Pangeran Panjunan bin Sulaiman Al-Baghdadi. Nah, kiai ini merupakan gelar-gelar bangsawan Mojopahit dulu, yang kemudian ketika Wali Songo mengislamkan Nusantara, mengislamkan Jawa, itu dipakai untuk identitas orang-orang yang punya otoritas dalam keagamaan. Jadi asal usulnya kiai itu dulu adalah golongan kalangan bangsawan Mojopahit. Nanti kalau kita runut silsilahnya, rata-rata kiai-kiai yang di kampung-kampung itu, saya pernah riset, itu ternyata entah dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, itu masih ada getih, masih ada darah dari bangsawan. Baik itu dari bangsawan keraton di Cirebon maupun dari Demak. Ya, Demak kan pasti ke Majapahit karena pendiri Demak anaknya Raja Majapahit atau disebut dengan Brawijaya V sebutannya. Nah, ketersambungan antara Sunan Gunung Jati dengan Raden Patah tidak hanya sebatas pada keilmuan sanad dan nasab melalui Syekh Hasanuddin Kuro Karawang, tapi ini berlanjut pada pernikahan antara anak-anak keduanya. Jadi ini besanan. Tidak tanggung-tanggung, 4 anak Sunan Gunung Jati itu nikahnya dengan 4 anaknya Raden Patah semua. Nah, misalnya kita urut ya. Maulana Hasanuddin, anaknya Sunan Gunung Jati yang mendirikan Kesultanan Banten, yang lahir pada tahun 1478, itu nikahnya dengan anaknya Raden Patah namanya Ratu Ayu Purnamasidi, yang nanti melahirkan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua yang menaklukkan Pajajaran di era Surya Kencana tahun 1579. Nah, kemudian anak Sunan Gunung Jati yang lain adalah Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Ini dinikahkan dengan anaknya Raden Patah, namanya Ratu Mas Nyawa dan Ratu Pembayun. Cuman 2 anak Sunan Gunung Jati yang nikah dengan 2 putri Raden Patah pendiri Demak, itu semuanya wafat sebelum mempunyai putra. Yang Bratakelana wafat usia 30 tahun, yang Bratakelana yang wafat usia 23 tahun, yang dirompak di Lautan Gebang, hanyut di Lautan Mundu, maka makamnya di Mundu, Pangeran Seda ing Lautan sebutannya. Seda itu wafat, laut itu ya laut. Jadi beliau yang wafatnya itu di laut, dibunuh oleh perompak. Nah, yang Jayakelana wafat usia 30 tahun. Dua-duanya belum punya putra. Yang jandanya Bratakelana namanya Ratu Pembayun dinikah oleh Fatahillah, orang Pasai, anaknya Maulana Makdar Ibrahim. Yang Ratu Mas Nyawa dinikah oleh Pangeran Pasarean atau Pangeran Muhammad Arifin. Nah, melalui Pangeran Muhammad Arifin yang nikah dengan Ratu Mas Nyawa binti Raden Patah pendiri Demak inilah nanti melahirkan Pangeran Suarga, atau setelah wafat gelar anumertanya adalah Pangeran Seda ing Kemuning, Sedang Kemuning, karena Seda wafat di bawah pohon kemuning. Kalau dalam naskah diceritakan sakit perut, mungkin kalau sekarang nonjok lah kira-kira gitu. Nah, Sedang Kemuning inilah yang nanti punya putra, satu meneruskan pesantren, yang satu meneruskan terah raja-raja. Yang meneruskan raja-raja namanya Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin atau Panembahan Ratu, yang nanti jadi raja. Jadi Panembahan Ratu nanti menurunkan ke Sedang Gayam, kemudian menurunkan Girilaya. Girilaya nanti menurunkan Badriddin yang jadi Sultan Kanoman, kemudian menurunkan Samsudin yang jadi Sultan Kasepuhan. Ini terahnya ke
Pangeran Mas, cucu dari Ratu Mas Nyawa, anaknya Raden Patah. Yang melahirkan pesantren adalah Pangeran Wirasuta Gebang atau Pangeran Sutajaya, karena beliau itu pernah mengalahkan perompak di Alas Roban, maka gelarnya adalah Wira Upas. Maka Wirasutajaya Wira Upas. Nah, dari Gebang inilah Wirasuta ini kemudian beliau menurunkan banyak orang-orang pesantren. Karena dari beliau menurunkan Raden Kiai Muta'ad. Ya, Kiai Muta'ad ini adalah menantu cucu dari Mbah Mukoyim pendiri Buntet yang nanti melahirkan Mbah Soleh pendiri Benda Kerep dan Kiai Abdul Jamil yang meneruskan pesantren Buntet. Saudara dari Kiai Muta'ad namanya Kiai Murtasim yang menurunkan Kiai Said mendirikan pesantren Gedongan, yang nanti beliau menurunkan ketua PBNU yang dari Cirebon, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj. Nah, dari Wirasuta dengan Pangeran Mas ini dua orang besar yang punya darah Demak. Maka dulu waktu almarhum Profesor Dr. Suteja bilang ke saya, Cirebon itu nggak akan makmur katanya kalau yang mimpinya nggak ada darah dari Demak gitu. Nah, Kiai Mujib suruh nyalon jadi wali kota. Itu ada gium begitulah. Entah bener entah salah, tapi ya Kang Tejo bilang ke saya begitu. Jadi dia minta saya untuk nyari ini, saya ada cabungan Demaknya enggak gitu. Nah, ternyata selusur demi selusur, karena beliau dari jalurnya Nyai Arsyah. Nyai Arsyah itu anaknya Mbah Nur Siam. Ya, Mbah Nur Siam itu yang nanti punya anaknya Arsyah yang dinikah oleh Kiai Syafi'i. Nah, Kiai Syafi'i ini keturunan Banten dari Maulana Yusuf. Nah, Maulana Yusuf ini anak dari Maulana Hasanuddin yang nikah dengan Ratu Ayu Purnamasih di binti Raden Patah. Ya lagi-lagi Demak lagi. Jadi kalau kita urut-urut itu ya semua muaranya ke situ. Nah, sehingga pertalian jadi ukhuwah antara Cirebon dengan Demak itu selain juga ukhuwah keilmuan, juga ada ukhuwah perkawinan, juga ada ukhuwah siasah, ada ukhuwah politik, dan juga ukhuwah militer. Gabungan pasukan Cirebon dengan Demak yang berjasa meruntuhkan kekuatan Portugis ketika pengen menguasai Sunda Kelapa yang disponsori oleh Surawisesa, Raja Pajajaran anaknya Prabu Siliwangi. Nah, jadi kalau tidak ada gabungan kekuatan besar antara Cirebon dengan Demak pada waktu itu, gabungan militer mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa, ini kayaknya nggak ada kita hari ini nggak ada. Jakarta nggak ada, yang sekarang jadi ibu kota itu nggak ada. Jadi yang menitahkan Fathahilah untuk mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa itu adalah Sunan Gunung Jati yang tertera dalam kitab Purwakaca Rubanagari. Nah, Fathahilah ini yang jadi menantunya Gunung Jati juga menjadi menantunya Raden Patah. Karena Sunan Gunung Jati punya putri namanya Ratu Wulung Ayu, dinikah oleh Pati Unus. Pati Unus ini anaknya Raden Patah lagi, yang pernah melakukan penyerangan di Malaka dan gugur pada tahun 1521. Setelah ini gugur, Pati Unus gugur, Ratu Wulung Ayu kan janda, nikah dengan Fathahilah, yang kemudian Fathahilah diutus untuk mengalahkan mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa. Nah, Profesor Dr. Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah Jilid 1 itu mengatakan bahwa pergantian nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta diambil dari salah satu ayat Al-Quran yang bunyinya inna fatahna laka fatham mubina, di kemenangan yang paripurna. Maka dari kata inna fatahna itu kemudian lahir istilah Jayakarta, yang setelah ditaklukkan oleh Jan Pieter Soenkun, seorang gubernur jenderal VOC tahun 1619, maka diganti menjadi Batavia.